wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Namikhani fidina azakumullah. Saya melanjutkan kembali kitab Libas wa Zina lirijal. Setelah dibahas tentang masalah aurat dan juga batasan-batasannya bagi laki-laki. Kemudian mu'alif hafizahullah di halaman yang ke-8 menyebutkan tentang pakaian-pakaian yang diperbolehkan bagi kaum laki-laki. Pakaian-pakaian yang diperbolehkan untuk kaum laki-laki. Qala al-mu'allif hafizahullah ma yubahu wa yustahabbu min al-libas lirijal. Apa-apa yang diperbolehkan dan yang disunnahkan dari pakaian untuk kaum laki-laki. Yang pertama kata beliau, ahsanu thiyabi al-bayt. Sebaik-baik pakaian adalah pakaian yang putih. Jadi sebaik-baik pakaian adalah pakaian yang putih. Beliau bawakan beberapa dalil yang menunjukkan bahwasannya pakaian putih adalah pakaian yang terbaik. Hadis yang pertama dari Samurah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Ilbasu min thiyabikumul bayad fa innaha azhar wa adyab wa qaffinu fiha mautakum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ilbasu, berpakaianlah kalian dari pakaian kalian al-bayad, pakaian yang berwarna putih. Fa innaha, sesungguhnya pakaian yang berwarna putih itu azhar, lebih bersih, wa atyab, dan lebih baik, wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah dengan kain yang berwarna putih mautakum, orang-orang yang mati, nah, di antara kalian. Qani fidina azakumullah. Zahirnya hadis ini wajib untuk menggunakan pakaian berwarna putih. Kan Rasul menyebutkan dengan perintah, ilbasu, berpakaianlah kalian dengan yang berwarna putih. Dan beliau sebutkan alasannya, adhar wa atyab. Dan juga beliau perintahkan untuk mengkafani orang-orang yang mati menggunakan kafan yang berwarna putih. Nah, wa fi riwayatin alaikum bil bayad min athiyab. Atas kalian untuk menggunakan pakaian yang berwarna putih. Kaliyal basha ahya'ukum. Hendaknya menggunakan pakaian berwarna putih orang-orang yang hidup di antara kalian. Wa kaffinu fiha mautakum. Dan kafanilah na'am fiha, dengan pakaian, dengan kain yang berwarna putih, mautakum, orang-orang mati kalian. Fa innaha min khairi thiyabikum. Sesungguhnya pakaian yang berwarna putih itu sebaik-baik pakaian kalian. Baik, ini dalil yang pertama yang beliau bawakan tentang perintah menggunakan pakaian berwarna putih dan juga perintah mengkafani dengan kain yang berwarna putih serta ilahnya, alasannya. Kemudian dibawakan ucapan Imam Syaukani rahimahullah. Qala Asy-Syaukani rahimahullah, amma kaunu atyab fadhahir. Adapun keadaan pakaian yang putih itu asyab lebih baik, ini sudah jelas. Nah,
sudah jelas pakaian yang putih. Wa amma kaunu adhar fali anna adna syai'in yaqa'u alaihi yadharu fayughassalu idza kana min jinsin najasah fayakunu naqiyan. Adapun pakaian putih itu adhar, lebih bersih. Fali anna, dikarenakan adna syai'in yaqa'u alaihi, kalau ada sedikit aja yang terkena pakaian itu, yadhar, akan nampak. Nah, jadi kalau pakaian putih terkotori sedikit, sudah jelas, sudah nampak kotor. Beda dengan pakaian-pakaian yang selain warna putih. Dia terkena kotor mungkin beberapa hari tidak nampak kotorannya karena memang berpakaian berwarna gelap. Tapi kalau putih, nah terkena sedikit saja kotoran sudah nampak kotorannya. Fayughassalu, lalu dicuci. Nah, idza kana min jinsin najasah, kalau yang jatuh itu dari jenis najis. Wa yakunu naqiyan, maka jadilah dia bersih. Nah, kalau pakaian putih itu biasanya sering dicuci. Beda dengan pakaian yang gelap. Sehingga kalau adhar lebih bersih, gelap. Nah, karena sebentar dipakai sudah kotor, kelihatan kotor dan cepat dicuci. Beda dengan pakaian-pakaian yang berwarna gelap. Wal amru al-mazkur fil hadis laisa lil wujub. Perintah dalam hadis ini bukan perkara yang wajib. Hukum asal perintah itu wajib. Nah, kalau kita lihat dari hadis ini, zahirnya menggunakan pakaian putih itu wajib. Ilbasu, perintahnya. Berpakaianlah. Nah, di riwayat yang lain disebutkan alaikum. Nah, perintah. Zahirnya wajib. Perintah yang wajib ini bisa dipalingkan dari perkara yang wajib menjadi sunnah, butuh dalil. Nah, karena hukum asalnya wajib. Bisa menjadi sunnah, itu dibutuhkan dalil yang lainnya. Maka disebut kalau Imam Syaukani rahimahullah. Nah, dalil yang memalingkan dari perkara wajib menggunakan pakaian putih. Lima sabata anhu sallallahu alaihi wasallam min libsi ghairihi. Telah sabit, telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menggunakan pakaian selain yang berwarna putih. Nah, walibasu jama'atin minas sahabah siyaban ghairu bidin, dan pakaiannya para sahabat, nah pakaian yang tidak berwarna putih para sahabat. Wa tasriruhu sallallahu alaihi wasallam li jama'atin minhum ala ghairi libsil bayad. Demikian pula persetujuan beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap jamaah dari kalangan sahabat yang berpakaian selain berwarna putih intaha. Baik, ini ikhwani fillah azakumullah, dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya berpakaian putih itu tidak wajib. Nah, tapi tetap pakaian yang putih itu azhar wa asyab. Nah, dari pakaian yang lainnya. Kemudian dalil yang kedua, setelah beliau sebutkan alasannya, dari Sa'ad qala ra'aitu bi shimalin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaminihi rajulaini. Aku melihat di samping kiri dan samping kanan Rasulullah ada dua orang. Alaihima thiyabun bidin yauma Uhud. Dan keduanya menggunakan pakaian yang putih pada perang Uhud. Ma ra'aituhuma qabl wala ba'd. Aku tidak melihat keduanya sebelum dan tidak pula setelahnya. Nah, ini khanifrina jazakumullah dalam peristiwa perang Badar, perang Uhud. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan para malaikatnya. Nah, sehingga dalam peperangan Uhud, dalam peperangan Badar, itu ada mereka-mereka yang melihat pasukan malaikat, nah, yang menggunakan pakaian-pakaian berwarna putih. Baik. Ini ikhwan fillah azakumullah. Dan di sini dilihat dua orang
yang di samping kanan dan samping kiri Rasulullah SAW menggunakan pakaian yang berwarna putih. Baik. Kemudian dalil yang ketiga. Wa fi hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thawbun abyad wa huwa na'imun. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau menggunakan pakaian putih dan beliau sedang tidur. Al-hadis. Baik. 3 hadis ini ikhwani fillah azakumullah yang dibawakan mu'alif untuk menunjukkan pakaian putih itu pakaian yang ahsanus siyab, pakaian yang terbaik. Nah, jadi pakaian putih itu pakaian yang terbaik. Baik. Kemudian dibawakan dalil tentang bolehnya pakaian selain berwarna putih. Wala ba'sa bi ghairil bid. Tidak mengapa selain warna putih. Nah, selain pakaian berwarna putih. Yang pertama, fa'anil barra. Qala. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam marbu'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'. Marbu' itu baina tawil wal qasir. Tidak tinggi dan tidak pendek. Nah, jadi pertengahan. Nah, perawakannya. Wa qad ra'aituhu fi khullatin hamra. Dan sungguh aku melihatnya dalam keadaan fi khullatin hamra, beliau menggunakan pakaian yang berwarna merah. Nah, ma ra'aitu syai'an ahsana minha. Aku tidak melihat yang paling baik darinya. Nah, ini ikhwani fillah azakumullah, beliau menggunakan pakaian berwarna merah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, beliau menjelaskan pakaian merah yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya tatkala salat Id atau juga menemui wufud, menemui utusan-utusan. Nah, itu bukan warna merah yang polos, tapi warna merah yang bergaris-garis. Nah, jadi, tapi mayoritas warnanya itu merah, sehingga dimutlakkan hamra. Nah, dimutlakkan itu warna merah, tapi bergaris-garis. Karena ikhwani fillah azakumullah, ada riwayat larangan menggunakan pakaian yang berwarna merah. Nah, ini ikhwani fillah azakumullah. Ada juga para ulama yang menyebutkan baik larangan pakaian yang berwarna merah itu kalau dia dicelup. Nah, yang tidak aslinya berwarna merah kemudian dicelup menjadi warna merah. Baik, nanti akan disebut kalau beliau dalam babnya. Nah, al-muhim di hadis yang pertama ini disebutkan beliau pernah terlihat menggunakan pakaian berwarna merah, sehingga menunjukkan pakaian putih itu bukan perkara yang wajib, tetapi ahsanus siyab, pakaian yang terbaik, dan boleh menggunakan pakaian yang berwarna lain. Yang kedua, wa an Aisyah qalat kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wa alaihi mirqun murahhalun min sa'ri aswad. Dari Aisyah beliau menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, beliau menggunakan kain dari suf, ya, dari bulu, murahhalun, murahhal itu yang ada coraknya. Nah, min sya'rin aswad, yang berwarna hitam. Nah, jadi beliau menggunakan kain mirton, itu kain murahhalun, nah, yang telah ditulis-tulis atau digambar, nah, yang berwarna hitam. Ini dalil beliau juga baik pernah menggunakan pakaian selain warna putih, warna hitam, warna merah. Nah, kemudian dalil yang ketiga, wa an Qatadah qala qulna li Anas ayyul libas kana habba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anas ditanya,
pakaian apa yang paling disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala al-hibarah. Kata Anas bin Malik, al-hibarah. Disebut al-Malik. Al-hibarah burdun min burudil Yaman. Burdun, kain yang bergaris dari Yaman. Min kutan, awe kutan. Dari kutan atau kutan. Kutan itu kapas, kalau pakai kaf, kutan. Kalau kutan, Allah alam, ya. Itu kalau di komus, terjematul komus, itu pohon rami. Tidak tahu apa pohon rami. Apa? Pohon rami itu apa? Hah? Itu jenis pohon apa? Tidak tahu. Itu tali, kayak goni itu, sarung itu ya. Nah, jadi yang terbuat dari itu muhabbarah, ai muzayyanah, muhaqqaqah, yang dihiasi dengan garis-garis. Baik, itu pakaian yang paling disenangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, Rasul tatkala wafat beliau dikafankan dengan kain putih dan kain bergaris. Nah, karena pakaian yang disenangi Rasulullah adalah burdun min burudil Yaman. Nah, jadi ada 3 lapis kain yang salah satunya kafannya Rasulullah itu kain yang bergaris-garis. Nah, ini kafannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu pakaian yang paling disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang keempat, wa an Abi Ramsah qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtubu wa alaihi burdani akhdaran. Aku melihat Rasulullah berkhutbah dan beliau menggunakan burdan, 2 pakaian, 2 kain yang berwarna hijau. Nah, Rasul pernah menggunakan warna putih, warna merah, warna hitam, warna hijau. Baik. Ini semua menunjukkan, nah, semuanya boleh kecuali warna yang ada larangannya. Nah, kemudian dalil yang paling akhir, wal akhdar aktsaru libasi ahli jannah. Warna hijau itu, nah, pakaian mayoritas penduduk surga. Faqad qala ta'ala aliyahum thiyabu sundusin khudrun. Nah, pakaiannya penduduk surga baik terbuat dari sutra yang berwarna hijau. Nah, ini ikhwan yang fillah jazakumullah. Ini akhdar. Nah, jadi pakaiannya mayoritas ahlul jannah. Kadang-kadang ikhwan yang fillah jazakumullah, hijau itu menjadi syiarnya orang-orang sufi. Nah, warna hijau menjadi syiarnya orang-orang sufi. Baik, karena mungkin identik mereka itu menggunakan pakaian yang berwarna hijau. Nah, pakaiannya, benderanya, sak kantornya, misalnya, baik, berwarna hijau. Nah, ini ikhwan yang fillah jazakumullah. Syekh Ar-Rajadi rahimahullah di dalam muqaddimah Syarh Sunnah Imam Al-Barbahari rahimahullah, beliau bawakan sebuah kisah. Kisah kematiannya Imam Al-Barbahari, Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah. Nah, jadi Imam Al-Barbahari itu dicari-cari oleh penguasa. Pada saat itu penguasanya Qahir, Khalifah Qahir. Nah, kemudian beliau mengasingkan diri dan murid-muridnya tertangkap dan dibuang ke Basrah. Tatkala dalam pengasingan dirinya, baik di rumah salah seorang, disebutkan Uqtutuzun namanya. Kemudian beliau meninggal, meninggal dalam pengasingannya. Kemudian pada saat itu tuan rumahnya meminta kepada pembantunya, sang tuan rumah minta kepada pembantunya, coba carikan orang yang bisa memandikan Al-Barbahari. Nah, dia juga, tuan rumahnya juga khawatir kalau ketahuan dia menyembunyikan
buronan pemerintah. Bisa kena pasal. Akhirnya ditemukan satu orang yang memandikan jenazahnya dan yang mensolatkannya. Orang yang memandikan ini dimasukkan ke dalam kamar, kemudian dikunci kamarnya, dia bersendirian dengan jenazahnya Imam Al-Barbahari. Dia mandikan, selesai, kemudian dia solati. Tatkala sedang disolatkan, rupanya tuan rumahnya itu ngintip ke dalam kamar. Dia kaget waktu ngintip ke dalam kamar. Ternyata yang mensolatkan itu luar biasa banyaknya. Mereka-mereka yang berpakaian putih dan berpakaian hijau. Memenuhi rumahnya atau kamar yang di dalamnya ada jenazahnya Imam Al-Barbahari. Penuh. Kaum laki-laki yang berpakaian putih dan berpakaian hijau. Itu dua warna yang disebutkan. Pakaian putih dan berpakaian hijau. Kaget dia itu. Baik. Ngelihat kok banyak orang di dalam kamar mensolatkannya. Selesai orang yang memandikan dan mensolatkan itu salam dari solatnya. Seketika kemudian menghilang. Orang-orang yang penuh sesak mensolatkan jenazah Imam Al-Barbahari. Kemudian pemilik rumah memanggil pembantunya. Apakah kamu akan membinasakan saya dan keluarga saya? Karena dia berusaha menutupi kalau Imam Barbahari itu ketahuan pihak lain. Ternyata kok sekarang banyak orang yang mensolatkannya. Kata pembantunya, ya Tuan, kamar itu terkunci semuanya dan kuncinya tak pegang. Tidak mungkin ada orang-orang luar yang bisa masuk ke dalamnya. Ini ikhwan fillah, semua ini karamah. Yang disolatkan oleh Imam Barbahari disolatkan oleh sekelompok manusia yang begitu banyak yang berpakaian berwarna putih dan berwarna hijau. Ini menunjukkan ikhwan fillah, jazakumullah. Baik, bagian yang tadi disebutkan para malaikat, itu juga kadang-kadang menggunakan pakaian yang berwarna putih. Kelihatan berwarna pakaian putih. Baik. Mungkin pula yang mensolatkan adalah para malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini ikhwan fillah, jazakumullah. Yang tadi disebutkan mayoritas pakaiannya penduduk surga berwarna hijau. Kemudian afdalus thiyab al-qamis. Utama pakaian itu gamis. Itu pakaian yang paling utama. Sebelumnya ikhwan fillah, jazakumullah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tatkala membawakan hadis ilbasu min siyatumul bayat. Pakaianlah kalian dengan pakaian yang berwarna putih. Kata beliau rahimahullah, hadis ini umum. Untuk kaum laki-laki dan kaum perempuan. Pakaian yang terbaik berwarna putih. Untuk kaum laki-laki dan kaum perempuan. Tapi kata beliau rahimahullah, tapi kalau di negeri Arab, pakaian yang berwarna putih itu pakaian yang mencolok untuk kaum perempuan. Sehingga mereka menggunakan pakaian yang berwarna hitam. Sehingga pakaian putih itu pakaian yang mencolok. Baik, di negeri Arab. Sehingga mereka menggunakan pakaian yang berwarna hitam. Tapi hukum asalnya hadis ini untuk kaum laki-laki dan untuk kaum perempuan, pakaian putih itu pakaian terbaik bagi mereka. Baik. Kemudian sekarang yang khusus tentang pakaian laki-laki, yang paling afdal adalah qamis. Ini gamis. Ini pakaian yang paling afdal. Fa'at Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, kana habbu thiyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qumus. Bahwasanya pakaian yang paling disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pakaian gamis. Ini pakaian yang paling disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada asalnya ikhwan fillah, jazakumullah, pakaian itu sunnah. Jadi sunanul adah atau sunnah jibiliyah. Yang seseorang itu tidak diharuskan menggunakan pakaian itu. Tapi kalau dia menggunakannya karena cinta kepada Rasulullah, karena Rasul senang dengan pakaian itu, saya juga ingin menirunya, maka dia mendapatkan pahala dengannya.
Bukan berarti kemudian kalau tidak menggunakan pakaian komis itu menyelisih sunnah. Bukan demikian. Nah, menggunakan pakaian apapun diperbolehkan selama memenuhi persyaratannya menutup aurat. Karena itulah fungsi dari pakaian. Baik, ini ikhwan fillah azakumullah. Tapi pakaian yang paling disenangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qamis. Nah. Wa dzalika li'annahu aslul lil a'dha'i min al-izar war rida. Dikarenakan gamis itu lebih menutupi untuk anggota tubuh minal izar war rida, daripada izar itu pakaian bawah. Nah, rida itu pakaian atas, jadi potongan. Nah, jadi kalau gamis itu langsung jadi satu. Nah, langsung ke bawah. Ini lebih menutupi. Alladzaini yahtajani katsiran ila ruddi wal imsak wa ghairi dzalika bi khilafil qamis. Yang keduanya kalau menggunakan rida dan izar itu butuh biasanya kepada mengikat. Kalau sarungan ikat di tengahnya atau imsak atau mungkin dipegangi. Tapi kalau gamis nah langsung jadi satu. Nah, tidak ada potongannya. Sehingga ini kan kalau orang pakai itu lebih praktis dan lebih cepat. Nah, kalau menggunakan gamis daripada menggunakan rida wal izar. Nah, jadi pakaian atas itu mutlak disebut rida, kalau pakaian bawah itu disebut izar. Nah, ini khonifidina azakumullah dan Rasul paling senang menggunakan gamis. Baik. Sekali lagi khonifidina azakumullah tidak menunjukkan bahwasanya yang tidak pakai gamis itu menjadi sunnah, tidak. Nah, ini sunnah-sunnah juduliyah. Kalau kita menggunakan gamis misalnya karena Rasul senang dengan pakaian itu, kita mendapatkan pahala karenanya. Nah, baik. Kemudian beliau sebutkan jawazul sarawil al-bantalun. Bolehnya untuk menggunakan celana panjang atau yang disebut dengan pantalun. Libs sarawil jaizun bi ittifaqil ulama. Menggunakan celana panjang itu boleh. Ini kesepakatan para ulama. Wal aslu fi jawaziha, dan hukum asal tentang bolehnya menggunakan celana panjang. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Man lam yajid izaran falyalbas sarawil." Barang siapa yang tidak mendapatkan sarung, hendaknya menggunakan celana panjang. Faman lam yajid na'laini, dan barang siapa yang tidak mendapatkan dua sendal, falyalbas khuffaini, hendaknya menggunakan khuf. Nah, khuf itu kaos kaki yang terbuat dari kulit. Khuf. Nah, di sini jelas Khanifidina Rasulullah Rasul menyatakan boleh menggunakan sarawil, boleh menggunakan sirwal, celana panjang. Wayam bagi antakuna hadis sarawil al-bantalun, disebutkan syarat-syaratnya. Tidak mutlak. Nah, tidak kemudian kita mutlakkan kalau begitu boleh celana panjang semuanya. Disebutkan hendaknya celana panjang yang dipakai sarawil atau bantalun itu memenuhi persyaratan. Di antaranya fathawbah, longgar. Nah, la tuhaddidul aurah, yang tidak kemudian membatasi aurat, yang tidak ketat, nah sehingga kelihatan auratnya. Ini ikhwanifidina azakumullah, ini berlaku bukan hanya bagi kaum perempuan, juga kaum laki-laki. Nah, kadang-kadang ikhwanifidina azakumullah, kaum laki-laki itu memandang perempuan, nah, mengkritik perempuan. Kenapa perempuan menggunakan pakaian-pakaian yang begitu ketatnya? Nah, sehingga kelihatan auratnya karena ketatnya, kasiyatun ariyat. Tapi dia tidak melihat dirinya sendiri. Nah, laki-laki pun tatkala menggunakan celana yang ketat itu kelihatan auratnya. Misalnya menggunakan pakaian training misalnya, kan ada training yang ketat sekali. Nah, yang dipakai orang balap sepeda misalnya, itu juga ketat. Nah, itu menampakkan aurat, bahkan membekas, nah menggambarkan aurat. Sampai-sampai khonifidina azakumullah, para ulama menjelaskan. Nah, mereka itu kalau dipakai sholat ya, kadang-kadang kelihatan aurat kubronya dari belakang. Nah, apalagi ketat dan juga pendek. Sehingga kalau dipakai untuk rukuk atau sujud, ini agak ketarik ke belakang celananya itu. Kelihatan auratnya. Nah, mereka nggak sadar. Nah, sehingga kalau menggunakan celana panjang, nah, diperbolehkan tapi syaratnya longgar. Ya.
Salatnya longgar dengan bahan apapun, nah, yang penting longgar. Jangan kemudian sempit, ngepres, nah, sehingga nanti kelihatan jelas lekuk-lekuk tubuhnya. Nah, ikhwan fillah, kadang-kadang kita hanya mengkritik kaum perempuan tapi tidak perhatian untuk dirinya sendiri. Nah, kaum laki-laki pun terkena tentang larangan ini. Baik, ini ikhwan fillah. Wa illa kalau yaitu pakaiannya itu ketat, ya, menggunakan training misalnya yang ketat. Wa illa lazima ayyaj'ala fawqaha qamisun tawilun yasturul awrah. Nah, maka kalau celananya itu ketat, hendaknya dia menjadikan di atasnya gamis yang panjang yang menutupi aurat. Sehingga celananya itu di dalam. Nah, dia menggunakan jubah, menggunakan gamis. Kalau celana di dalamnya itu celana panjang itu ketat nggak masalah. Nah, kalau dia tutupi baik dengan jubah di luarnya. Tapi kalau ikhwan fillah dia celananya ketat tidak ditutupi sirwal, tidak ditutupi izar, sarung atau juga jubah, apalagi kemudian dipakai untuk sholat, nah, ini auratnya betul-betul tergambar. Lebih-lebih lagi kalau dia sedang sujud. Ini ikhwan fillah. Baik. Waqad jaa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qulna ya Rasulullah inna ahlal kitab yatasarwaluna wa la ya'tazirun. Kata Abi Umamah, ya Rasulullah, sesungguhnya ahlul kitab itu mereka menggunakan sirwal, menggunakan celana dan tidak menggunakan sarung. Nah, di ahlul kitab mereka menggunakan celana panjang tapi tidak pakai sarung. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasarwalu wattazaru atau wattaziru. Nah, pakailah celana dan pakailah sarung. Wa khalifu ahlul kitab, dan selisilah ahli kitab. Nah, ini akan diberikan ini yang beliau perintahkan menggunakan sarung, dan menggunakan celana panjang. Baik, dalam rangka untuk menyelisih ahli kitab. Nah, ini selain menyelisih ahli kitab ini lebih aman. Nah, kadang-kadang orang-orang itu menggunakan sarung tapi tidak menggunakan celana. Nah, tidak menggunakan celana panjang. Baik. Kadang-kadang tidak menggunakan celana sama sekali. Nah, hanya sarung. Nah, ini ada sebagian itikad yang orang-orang was-was. Nah, setiap sholat itu dilepas celananya diganti sarung. Nah, yang tidak ada rangkupan panjangnya. Nah, kemudian kalau wudu, subhanallah, itu dipamerkan auratnya. Nah, nggak ngerti dia. Iya penting kode lanangi kan? Nggak masalah kode lanangi. Ini aurat. Nah, di tempat umum, di masjid, di tempat wudu, nah, mereka begitu enaknya dan tenangnya kelihatan auratnya. Nah, hanya pakai sarung tok. Nah, ini ikhwan fillah. Setelah itu sholat dan mungkin setelah sholat dia duduk dan bentuk duduknya yang tidak menjaga auratnya. Mungkin dia juga tidur di dalam masjid yang mengumbar auratnya. Nah, tapi kalau dia menggunakan celana panjang, kemudian dirangkepi dengan sarung, nah, ini lebih sempurna menjaganya. Nah, dan karena ikhwan fillah biasanya celana-celana yang mungkin terlalu ketat, nah, maka kalau kemana-mana ya bawa sarung. Nah, pas mungkin kebetulan dia nanti sholat, baik dia pakai sarung, nah lebih sempurna untuk menutupi auratnya. Ini ikhwan fillah. Dan Rasul menyebutkan di sini khalifu ahlul kitab. Nah, dan selisilah ahlul kitab. Hendaknya kalian baik menggunakan sirwal dan menggunakan izar, menggunakan sarung. Baik. Tanbih. Beliau sebutkan peringatan. Qad dhahaba ba'dul fudala min ahli ilmi fi asrina illa karahatal libsil bantalun wa salatu fihi. Karahatan tahrimiyatan. Sebagian ba'dul fudala, orang-orang yang memiliki keutamaan dari kalangan ahli ilmi di zaman ini berpendapat makruh untuk menggunakan celana panjang dan sholat menggunakan bantalun. Karahah tahrimiyah, makruh yang sifatnya haram.
Jadi makruh yang sifatnya haram. Haram untuk menggunakan bantalun. Haram untuk menggunakan celana panjang. Qalu, mereka menyatakan alasannya. Lima fihi minat tasabbu bil kuffar. Karena tasabbu dengan orang-orang kafir. Di antaranya yang berpendapat demikian, Al-Albani rahimahullahu taala. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ahu alaihi thawbun mu'asfar. Dan Nabi SAW telah menyatakan kepada orang yang datang kepada beliau dalam keadaan menggunakan pakaian mu'asfar. Pakaian mu'asfar itu pakaian yang dicelup dengan warna dengan tumbuhan asfar. Itu yang warnanya itu merah ke kuning-kuningan atau kuning ke merah-merahan. Nah, jadi mendekati warna kuring, warna kunyit. Nah, itu mu'asfar yang dicelup dengan warna itu. Kemudian beliau menyatakan hadis siyabul kufari fala talbasha. Ini pakaiannya orang kafir, maka jangan kamu menggunakannya. Berdalil dengan itu Hanifidina Azzaikumullah, sebagian para ulama menyatakan dilarang dan haram hukumnya menggunakan celana panjang, menggunakan bantalun. Nah, karena tasabuh dengan orang-orang kafir. Kemudian beliau jawab, Hafizahullah, qultu lam yu'addi libsul bantalun mimma yumayyizul kuffar wa lahu wasi'arun hatta yuharram ala illati tasabuh. Tidak dianggap menggunakan celana panjang bantalun. Apa-apa yang membedakan orang-orang kafir, tidak pula dia itu syiarnya mereka sampai diharamkan dengan alasan tasabbuh. Wa innamal ladzi yustaratu fihi, hanya saja yang dipersyaratkan dalam celana panjang itu ma taqaddama al-isara ilaihi, apa yang telah disebutkan isyaratnya di longgar. Nah, celananya min kauni wasi'an fatfadhan la yuhaddidul aurah. Persyaratan celana panjang itu harus longgar, nah, tidak membentuk aurat, tidak menggambarkan aurat. Wa tarkuhu wa labisal qamis aula lima taqaddam. Kalau meninggalkan pantalon dan menggunakan gamis itu lebih utama. Nah, wallahu a'lam. Ini pendapat beliau, hafizahullah. Nah, sehingga Hanifidina Azzaikumullah, pengharaman menggunakan celana panjang dengan alasan tasabbuh dengan orang-orang kafir, nah, ini menurut beliau tidak pas. Nah, karena ini juga Hanifidina Azzaikumullah, yang penting persyaratannya itu baik celana itu longgar. Nah, kalau seorang misalnya tidak menggunakan bantalun, mungkin yang sering kita dengar ada istilah bantalun, ada istilah sirwal. Nah, dan juga ini mungkin sama, celana panjang. Baik. Mungkin juga identiknya kalau bantalun itu celana panjang yang fresh, yang kemudian ada tempat sabuknya. Nah, kalau sirwal, ya mungkin yang kita kenal, nah, yang pakai karet, nah nggak pakai sabuk, nah sirwal. Tapi Hanifidina Azzaikumullah, seandainya kita pakai sirwal pun, kemudian naprak dan ngepres dan kecil misalnya, ya sama aja hukumnya. Nah, intinya itu bagaimana persyaratan terpenuhi. Nah, hingga kalau misalnya kita menggunakan celana yang dia itu longgar, disebut apapun dia, apakah bantalun atau sirwal atau disebut apapun, yang penting itu longgar, misalnya, maka sudah memenuhi persyaratan. Nah, kalau itu disebut sirwal, kalau dia ngepres, itu pun disebut tidak memenuhi persyaratan. Ini Hanifidina Azzaikumullah. Intinya dilihat apa sih fungsi pakaian itu. Kita sebutkan fungsi pakaian salah satunya selain sebagai perhiasan adalah menutupi aurat. Nah, bukan hanya dilihat indahnya, tapi juga sebagai penutup aurat. Baik. Ini Hanifidina Azzaikumullah. Nah, kemudian istihbabul libsil imamah. Nah, setelahnya beliau sebutkan disunnahkan menggunakan imamah. Turban. Baik. Ikhwanifidina azakumullah. Dalam masalah imamah di sini, imamah itu sunnah al-adah, sunnatul adah, sunnah kebiasaan, bukan sunnatul ibadah. Ya. Sehingga Al-Albani rahimahullah dalam silsilah ad-dhaifah,
beliau menyebutkan bahwasanya orang itu dibutuhkan menggunakan imamah itu di luar sholat sebenarnya, bukan di dalam sholat. Nah, untuk menunjukkan inilah bahagia itu syiarnya orang muslim. Di luar sholat itu lebih dibutuhkan menggunakan imamah dibandingkan dalam keadaan sholat. Karena ikhwan fillah azakumullah, anggapan orang itu imamah itu sebuah perkara ibadah. Nah, karena adanya hadis-hadis yang maudhu', hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang lemah yang tersebar di kalangan masyarakat. Al-Albani rahimahullah menyebutkan dalam silsilah al-dha'ifah hadis-hadis palsu yang berkaitan dengan imam. Di antaranya beliau sebutkan as-salatu fil imamati tu'dalu bi asratil al-hasanah. Kata Rasulullah, ini hadisnya maudhu'. Salat dengan menggunakan imamah itu sebanding dengan salat 10.000 kebaikan. Jadi salat orang yang menggunakan imamah itu lebih baik daripada orang-orang yang tidak menggunakan imamah. Ini ikhwan fillah azakumullah, ini hadisnya maudhu'. Dan juga hadis yang lain yang beliau bawakan, man tamma falahu bi kulli quratin hasanah. Barang siapa yang menggunakan imamah, maka setiap satu lingkaran itu mendapatkan satu kebaikan. Sehingga semakin gede, ya, semakin banyak pahalanya. Sehingga belum-belum itu gede-gedean imamah. Fa idza hatta falahu bi kulli hattatin khati'ah. Kalau kemudian kalau lepas satu, maka terlepas satu kesalahan. Lepas satu kesalahan. Sehingga banyak-banyak besar-besaran dan sering-sering dilepas. Semakin banyak pahalanya, semakin dilepas, semakin berkurang kesalahannya. Al-Albani menyebutkan hadis ini palsu. Hadis ini maudhu'. Baik. Ini mungkin ikhwan yang fillah azakumullah, hadis yang dipakai pegangan oleh mereka-mereka yang kemudian baik berusaha sholat menggunakan imamah. Tidak ada imamah pakai sapu tangan, sebagai imamah, pakai handuk atau misalnya, dengan pendorong hadis yang palsu. Dan juga boleh sebut hadis lainnya, yuqta yaumal qiyamah bi kulli quratin, diberikan pada hari kiamat setiap lingkaran, baik, ala ra'si nuron. Nanti hari kiamat setiap satu lingkaran imamah itu diberikan satu cahaya. Sehingga semakin banyak cahayanya. Ini pun kata beliau hadisnya batil. Ini ikhwan fillah azakumullah, sehingga tidak ada baik hadis yang sahih keutamaan salat menggunakan imamah. Yang satu menggunakan imamah, yang satu tidak. Besar pahalanya itu dilihat bagaimana sesuai dengan sunnah atau jauh dari sunnah secara sholatnya. Ini ikhwan fillah azakumullah. Kalau dia menggunakan imamah, karena dia melihat Rasulullah senang menggunakan imamah, karena dia cinta kepada Rasulullah, dia tiru, ini beda lagi. Para sunnatul adah, sunnatul jibiliyah, yang di antara disebutkan pertama, di antaranya yang lainnya sunnatul adah. Tatkala Rasulullah itu disebutkan rambutnya ke bahu. Ini sunnatul adah. Ini ikhwan fillah azakumullah. Kalau mereka mencontoh Rasulullah karena cinta dengan Rasulullah, maka mereka mendapatkan pahala dengannya. Bukan semata-mata rambutnya panjang dapat pahala, bukan semata-mata imamah dapat pahala. Tapi karena mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia mendapatkan pahala. Kalau orang menggunakan imamah dengan dalil hadis yang maudhu' ini, yang nggak dapat apa-apa. Karena hadisnya maudhu', hadisnya palsu. Baik. Disebutkan oleh beliau hafizahullah di sini dalil-dalil yang Rasulullah pernah menggunakan imamah. An Jabir, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah yaumal fath. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Makkah pada saat Fathul Makkah. Tatkala menguasai kota Makkah. Wa alaihi imamatus sauda.
beliau menggunakan imamah yang berwarna hitam. Nah, beliau menggunakan imamah yang berwarna hitam. Baik, ini hadisnya dikeluarkan oleh Muslim, Tirmidzi, wa Nasa'i, wa Abu Dawud, wa Ibnu Majah. Hadisnya sahih. Rasulullah menggunakan imamah berwarna hitam. Wa yustahabbu ayursala yurhi al-imamah baina katifain, dan disunnahkan untuk dijulurkan imamah itu di antara kedua pundak. Nah, jadi ada ekornya. Baik, di antara kedua pundak. Nah, min hadis Amr bin Huraiz qala ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-minbari wa 'alai imamatun sauda qad arqa turfaihi baina katifaihi. Seakan-akan aku melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar, beliau menggunakan imamah hitam yang dijulurkan turfaihi, dijulurkan kedua ujungnya, baina katifaihi, di antara kedua pundak beliau. Baik, ini sunnah, untuk dijulurkan ekor imamahnya di antara kedua pundaknya. Kemudian juga beliau sebutkan Wan Ibni Umar qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tamma sadala imamatahu baina katifaihi. Rasulullah SAW jika menggunakan imamah, beliau julurkan imamahnya di antara kedua pundaknya. Nah, di antara kedua pundaknya. Qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, yajuzu libsul imamah bi irsali tarfiha wa bi ghairi irsalihi. Kata beliau rahimahullah, diperbolehkan menggunakan imamah dengan menjulurkan ujungnya, dan boleh pula tanpa menjulurkan ujungnya, langsung diubet dan tidak ada ekornya. Pendapatnya beliau, wala karaha fi wahidin minhuma, tidak ada kebencian dari salah satu dari keduanya. Boleh imamah itu pakai ekor, boleh pula yang tidak ada ekornya. Nah, diperbolehkan. Walam yasih fin nahi antar fi irsaliha syai'un, tidak ada yang sahih tentang larangan tarki irsaliha yang tidak ada ekornya, tidak ada satu pun yang sahih. Nah, sehingga boleh dua-duanya boleh pakai dijulurkan ekornya maupun tidak, dua-duanya boleh karena tidak ada larangannya. Wa irsaluha irsalan fahishan ka irsalil thawbi yahmu, dan menjulurkannya dengan dijulurkan yang fahisan, fahis kecil, insyaallah alam, sebagaimana dipanjangkannya pakaian, maka haram hukumnya. Lil khuyala wa yukrahu li ghairihi. Kalau dipanjangkan ekornya sampai panjang, sampai pantatnya, maka itu haram kalau sombong. Tapi makruh hukumnya kalau tidak dalam keadaan sombong. Ini pendapatnya beliau rahimahullah. Karena ikhwan ibn Abbas mengatakan, beliau sebutkan juga tentang masalah isbal dalam masalah imam. Isbal fil imam. Baik. Ini ikhwan ibn Abbas disunahkannya menggunakan imamah. Lihat, ini sunnatul adah. Sunnah kebiasaan. Baik, hingga tidak ada dalil yang menunjukkan keutamaan satu dusun salat menggunakan imamah. Manuhya ar-rijalu an lijtihad. Apa-apa yang laki-laki itu dilarang untuk menggunakannya. Jadi setelah dibahas perkara-perkara yang diperbolehkan, disunnahkan, sekarang pakaian-pakaian yang dilarang untuk menggunakannya. Yang pertama, tahrimu thiyab al-khassa bin nisa. Haramnya pakaian yang khusus bagi kaum perempuan. Jadi pakaian yang khusus bagi kaum perempuan tidak boleh dipakai oleh kaum laki-laki. Zahaba jumhurul ulama ila tahrimi tasabbuhi rajuli bil mar'ati fil libas alladhi yuhtassu bihinna waqtu. Jumhur ulama berpendapat haramnya
laki-laki itu menyerupai perempuan dalam masalah pakaian yang dikhususkan bagi kaum perempuan dan sebaliknya, pakaian yang dikhususkan bagi kaum laki-laki dilarang dipakai oleh kaum perempuan. Nah, lihat di sini yuhtassu yang dikhususkan. Waqad sabatat an-nususu bi tahrimil mutlaq tasabbut filal jinsaini bil akhir fi ma yuhtassu bih. Telah tetap nas tentang haramnya secara mutlak tasabbuh menyerupai kedua jenis, yang laki-laki dan perempuan, terhadap yang lainnya pada perkara-perkara yang dikhususkan dengannya. Laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian yang pakaian itu khusus bagi perempuan. Demikian pula sebaliknya. Wa hadza yasmal tasabbuh fil libas wa zina wal kalam wal masyi wa nahwi dzalika. Dan tasabbuh ini mencakup dalam masalah pakaian. Tidak boleh menggunakan pakaian yang khusus bagi perempuan. Demikian pula sebaliknya. Wal zina, perhiasan demikian pula. Kalau perhiasan itu perhiasan yang khusus bagi perempuan, tidak boleh dipakai kaum laki-laki. Di antaranya perhiasan yang khusus bagi perempuan itu, pacar. Ini nggak boleh laki-laki menggunakan pacar. Jadi khusus bagi kaum perempuan. Karena itulah yang membedakan tangannya perempuan dengan tangannya laki-laki. Kemudian wal kalam. Kalam ini juga tidak boleh. Laki-laki kemudian menyerupai perempuan dalam pembicaraannya, ini dibuat-buat sehingga seperti pembicaraan perempuan, logatnya perempuan. Kecuali ikhwani fillah semua kalau dia memang diciptakan suaranya persis perempuan. Itu bukan dibuat-buatnya. Tapi dia laki-laki sejati. Kemudian dia berbicara sebagaimana suaranya perempuan, ini yang tasabbuh, ini yang muharram. Wal masyi, dan juga jalan, cara jalan. Ini dalam konteks apapun, disengaja maupun dalam rangka menjalankan sebuah perang, dalam film misalnya, tetap dia tasabbuh. Wa nahwi dzalika, dan yang semisalnya. Baik, kemudian beliau sebutkan dalilnya. Wa min hadhihi nusus, dan termasuk nas-nasnya hadis Ibnu Abbas qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasabbihina min ar-rijal bin nisa. Rasulullah melaknat kaum laki-laki yang menyerupai kaum perempuan, wal mutasabbihat minan nisa bir rijal. Kaum perempuan yang menyerupai kaum laki-laki. Laknat. Kalau laknat itu berarti dosa besar. Kaum laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan yang menyerupai laki-laki, baik, mendapatkan laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini tidak sedikit ikhwan fillah azakumullah. Sering kita jumpai mereka-mereka yang kemudian menyerupai lawan jenisnya. Dalam rangka untuk mendapatkan dunia biasanya. Baik. Wa Abi Hurairah, hadis yang kedua. Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana ar-rajula yalbas libsal mar'ah. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melaknat laki-laki yang menggunakan pakaian-pakaian perempuan. Wal mar'ah talbas libsal rajuli, dan perempuan yang menggunakan pakaian laki-laki. Khani bidina Allah hatta disebutkan para ulama hatta sendal. Sendal yang khusus bagi kaum perempuan tidak boleh dipakai oleh kaum laki-laki. Kadang-kadang ikhwan fillah ini tanpa sengaja kita bicara masalah yang dikhususkan ya, bukan pakaian atau sendal yang bisa dipakai oleh dua-duanya. Karena ada sendal-sendal yang mungkin khusus identik itu sendalnya perempuan. Hatta dipakai di kamar mandi pun terlarang. Bagi kaum laki-laki. Baik, ini ikhwan fillah. Ini diantara disebut oleh Imam Ahmad rahimahullah. Wal la'n la yakunu illa ala fi'lil muharram. Dan laknat itu tidak terjadi kecuali atas perbuatan yang diharamkan. Wa bihadza qala al-jumhur. Ini ikhwan fillah menyerupai lawan jenisnya ini termasuk dosa besar. Laki-laki menggunakan pakaian perempuan, dia menjalankan dosa besar, mendapatkan laknat. Demikian pula sebaliknya. Baik. Qala Syafi'i
Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, la yahrum wa innama yukrah. Tidak haram tapi makruh. Wal ahadits tarudu dzalika. Tidak dikasih menolak pendapatnya Imam Syafi'i, membantah pendapatnya Imam Syafi'i. Walidzalika walidza qala Nawawi rahimahullah munsifan. Oleh karena itu Imam Nawawi rahimahullah, dia termasuk min mazhab Syafi'i, beliau menyatakan dengan keadilan beliau, insaf wa shawab, anna tasabbuh an-nisa birrijal, bahwasanya tasabbuh perempuan terhadap laki-laki, wa aqsah, dan sebaliknya, haramun lil hadis sahih. Itu haram dengan hadis yang sahih. Nah, ini menunjukkan Imam Nawawi itu bukan ulama yang fanatik terhadap madhab. Nah, beliau bermadhab Syafi'i, tapi beliau pendapatnya berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Demikian pula ikhwan fillah azakumullah. Imam Syafi'i rahimahullah mungkin pula tatkala menyatakan makruh dan tidak haram, nah, belum sampai hadis tentang perkara yang haram, tentang laknat. Karena beliau menyatakan idza sahhal hadis fa huwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih, maka itulah madhabku. Beliau juga menyatakan kalau kalian menjumpai ucapanku bertentangan dengan hadis yang sahih, maka buang ucapanku dan ambillah hadis yang sahih. Nah, ini mauqifnya Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, sehingga ikhwan fillah azakumullah, dari kalangan para ulama pun, makruh itu juga ada yang menyatakan makruh litakrim. Sehingga disebutkan para a'immah zaman dulu hukumnya makruh, maknanya haram. Nah, jadi makruh litakrim, bukan litanzih. Baik, tidak ada dua, makruh litakrim dan ada makruh litanzih. Baik, ini ikhwan fillah azakumullah. Nah, kemudian setelahnya beliau membahas tentang masalah isbal. Nah, memanjangkan kain melewati mata kaki, dan insyaallah kita lanjutkan yang pertemuan yang datang. Ini agak panjang pembahasan tentang masalah isbal. Baik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.